Saya mau bercerita, nyantai, ya nih, obrolan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi cerita tentang Nabi yang puyeng, Nabi puyeng mutung. Tahu kan mutung? Maka dikatakan di dalam Al-Quran itu wadhannun idzahaba mughadiban fadhanna 'allan naqdiru 'alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu kisahnya. Selain nama panggilan Yunus dijuluki dengan sebutan Dhinnun. Nun itu nama ikan yang paling besar karena sejarahnya pernah kelibet. Lah, kalau Dhinnun Israili Nabi Yunus. Tapi ada lagi satu namanya Dhinnun Al-Misri, itu julukannya. Namanya Khalil Gibran. Beliau orang yang diberikan kelebihan sebab Al-Quran sampai dituduh kafir zindik. Itu panjang ceritanya. Jadi Nabi Yunus ceritanya mutung. Kenapa dia puyeng mutung? Ya itulah resikonya. Umat ajarnya semakin kurang. Kalau dibalik gak enak. Kurang ajar. Jadi umat bikin puyeng, keluarga bikin puyeng, sekabe bikin puyeng umat, lari dari kenyataan. Kisahnya ya udah akhirnya dia pergi dari kenyataan, kepengen nyari tenang, nyari damai. Padahal selama kita tidak mau mendamaikan diri, kita lupa dengan Tuhannya. Silahkan cari kedamaian, nggak bakal ketemu kedamaian itu. Dia lari itu. Begitu dia lari, ternyata orang pusing itu kan lemes, kurus. Ya kalau model kita ya makan gak enak, apa nggak mau ngerokok melulu sama ngopi. Badannya lemes. Walaupun banyak kisah cerita tentang bisa naik kapal, kemudian kapalnya berat, setelah ditimbang harus ada diturunkan. Ya, intinya akhirnya begitulah. Akhirnya Yunus nyemplung ke laut. Satu nyemplung nih, panitia di laut sudah siap. Ikan udah ketepluk, plek, masuk ke dalam perut ikan. Habis masuk ke dalam perut ikan, ikannya nggak berenang di atas di permukaan laut, nyilem. Begitu nyilem terus sampai ke dasar laut. Di dasar laut Pasifik ikannya iktikaf. Ikannya iktikaf, tenang gitu. Apa pelajarannya? Di mana kamu tidak bisa tenang, kamu menjauhkan diri dari yang membuat tenang.
ketenangan yang kamu cari bukan semakin mendapat ketenangan, tapi semakin mendapat kesumpekan. Contohnya tadi tuh, enakan di mana? Di darat sama di laut, apalagi masuk perut ikan. Bisa jalan-jalan. Iya itu. Gak betah di Jakarta, pindah ke Jawa. Ke Jawa enggak, puyeng lagi, pindah keluar daerah, puyeng lagi, pindah keluar lagi. Selama kamu lari dari yang membuat puyeng, nggak mencari yang membuat puyeng, yang membuat jalan keluar, semakin puyeng. Contohnya Yunus, makin puyeng. Udah masuk perut ikan, itu udah gelap tuh, ikannya nggak berenang, nyilem. Maka dikatakan begitu masuk ke dalam perut ikan, idzahaba mughadiban fadhanna 'ala naqdiru alaih. Disangkanya Allah, Tuhan mau cuek, nggak diperhatiin. Ya, fadhanna 'ala naqdiru alaih. Jangan coba-coba tuh. Disangkanya Tuhan nggak teliti, nggak mengawasi. Maka fanada fi dzulumat, zulmatun, zulmatani, zulumat, gelapnya numpuk, gelap anak, gelap istri, gelap umat, gelap masuk perut ikan. Ikannya ya udah gelap tuh, ikannya nyilep, gelap lagi, gelap. Ada berapa kita gelap? Gelapnya kita di dalam menjalani hidup yang pada puyeng nih, apa lebih banyak daripada Yunus? Maka fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah itulah sebab ada la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Kalau la ilaha illallah, Allah lagi menunjukkan tentang namanya. La ilaha illa ant, la ilaha illa ana, Allah lagi menunjukkan tentang dirinya. Kalau la ilaha illa anta, Allah lagi merahasiakan tentang dirinya Allah. Itu yang dipakai doanya Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah puncaknya itu. Maka kata Allah, kalau Yunus bukan ahli tasbih, tetap ada di perut ikan sampai kiamat. Akhirnya dia baca, kenapa? Ternyata di dalam dasar laut Pasifik itu, Masya Allah, makhluk-makhluk yang tidak dijamah oleh manusia, semuanya memuji Allah. Ngikutin tuh Yunus. La ilaha illa anta subhanak. Tuh puncaknya. La ilaha illa anta, la ma'bud illallah. La ilaha illa anta, la khaliq illallah. La ilaha illa anta, la rabb illa anta. Tidak ada ilah kecuali anta. La ilaha illa anta, la mahbub illallah. Tidak ada yang aku cintai kecuali Allah. Lah istrimu pura-pura. Istrimu pura-pura. Saya bilang, untuk apa sih nyintai perempuan? Apa sih hebatnya? Istri itu apa hebatnya? Saya bilang sama istri saya, aku sebetulnya gak cinta sama lu. Kenapa lu kawin sama gue? Sampai punya anak 5. Ya urusan punya anak mah bukan. Urusan punya anak itu bukan urusan cinta. Urusan dekat, urusan campur. Terus gimana? Aku bilang,
Adapun aku mencintai kamu sebagai istri saya karena Allah perintah. Istri itu suruh disayang, dicintai. Dia ketawa. Ya. La ilaha illa anta. Puncaknya terakhir Yunus mengatakan la wujud illallah. Tidak ada yang sebenarnya ada, yang ada hanya Allah. Gak ada langit, gak ada bumi, gak ada semua. Kata Yunus, ya Rabb, termasuk tidak ada ikan yang menelan saya. Kata Yunus, yang ada cuman Allah. Itu puncak keyakinan. Ikannya puyang. Ikannya puyang tuh. Itu puyang. Orang-orang kampung lama gak makan ikan, begitu dibedah itu lemes seperti kapas. Itu Yunus. Diberikan jalan keluar paling sulit, gak akan dialami oleh orang-orang selain Yunus. Maka dikatakan kalau dia bukan ahli tasbih, tetap di dalam perut ikan selama-lamanya sampai kiamat. Nah, kalau puyang jangan nyari yang lain, tuh yang dicari. Maka setelah dia keluar, dia menyebut asma Allah, bertasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Diberikanlah jalan keluar. Apa maknanya? La ilaha illa anta. Imannya tulen, tidak terkontaminasi, tidak ternodai. Yang kedua, subhanak, ibadah yang lengkap. Bung Karno, beliau selalu mengatakan tanah air, itulah tasbih. Maknanya di hati Bung Karno, hanya ada tanah air. Seseorang akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya lewat lidahnya. Itulah tasbih. Bung Karno selalu bilang tanah air, karena hatinya kepingin Indonesia merdeka. Orang yang lagi puyang dengan istri kemana-mana ngomong tentang bini. Orang lagi puyang utang kemana-mana ngomongin utang. Orang lagi diuji anak kemana-mana yang diomongin anak dan lain sebagainya. Pertanyaannya, selebar apa, sebesar apa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanmu mendapat tempat terbaik di hatimu, sehingga lidahmu selalu menyebut asmanya. Tasbih, ibadah yang lengkap. Yang terakhir, inni kuntu minadz zalimin. Jangan pernah menghargai diri lebih dari standar. Kalau tidak ada rahmat, apa yang kita bisa banggakan? Jangan menghargai diri lebih dari standar. Manusia isinya apa? Tai. Sekalipun isinya kotoran. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah berfirman, aku muliakan anak Adam. Manfaatkan rahmat apa? Sekalipun kotor tidak terlihat, sitir, penutup. Maka inni kuntu minadz zalimin. Buka sekarang penutupmu oleh dirimu sendiri dengan cara memperbaiki diri. Jangan sampai rahmat penutup dari Allah untuk dirimu kau buka nanti di akhirat setelah mati, kamu akan celaka. Maka siapa saja yang mengalami kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar. Maka dikatakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Aku ijabah permohonan Yunus, aku kabulkan jeritan Yunus di dalam perut ikan, dan aku selamatkan dia daripada kesumpekan hidup. Apakah hanya untuk Yunus? Tidak. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Bukan hanya untuk Yunus, tapi untuk semua orang-orang yang beriman. Manakala dia menemukan kesulitan apapun, Allah akan berikan jalan keluar. Dengan catatan wiridnya jangan dipisah-pisah. Sekaligus laksanakan satu wirid
3 perbuatan. Imannya tulen, la ilaha illa anta, imannya tulen, subhanak, ibadahnya lengkap, inni kuntum minadz dzalimin, perbaiki diri secepatnya, jangan menghargai diri lebih dari standar. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.